Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa sudah hadir di tengah-tengah Anda acara kita Selasa Mana Menyemai Nilai Merawat Nalar. Di tengah-tengah kita sudah hadir seorang tokoh yang sangat luar biasa, peneliti dan juga sekaligus pemerhati bagaimana tata hukum negara dan juga demokrasi di Indonesia. Beliau juga kebetulan dosen IAIN Ponorogo. Beliau adalah Dr. Lukman Santoso. Selamat datang Dr. Lukman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Abu. Alhamdulillah saya senang sekali bisa di acara yang keren ini ya. Judulnya Selasa Makna. Ya, ini apalagi tagline-nya ini ya. Ya. Menyemai nilai merawat nalar. Saya kira menjadi frame yang sangat aktual ya untuk mengemas dunia akademik tapi dengan frame digital sehingga nanti bisa diakses oleh kalangan-kalangan Gen Z maupun milenial gitu. Ya, memang kita hadir dari LPPM untuk bagaimana kita melakukan diskusi atau melakukan rarasan ilmiah. Oh, gitu nah, ya. Ini bagaimana kita akan membudayakan sehingga perkembangan ilmu pengetahuan di Ponorogo juga terus berkembang dan akan up to date. Begitu ya Pak. Iya. Oke. Menarik sekali Pak Lukman Santoso ketika kita membaca buku panjenengan yang merupakan riset tahun ini ya 2024 iya, betul. Tentang bagaimana buku terbaru ini. Iya, ini tentang bagaimana judulnya Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Ini kok menarik sekali bagaimana panjenengan meneliti melihat ketika bagaimana Indonesia melakukan pemilu. Ya, pilkada, pemilu serentak. Ya, pemilu di tahun kemarin di awal tahun itu di Februari. Kalau kita ketahui bagaimana Indonesia itu kan pertama kali melakukan pemilu sekitar 1955. Sekarang sudah di abad 2021 2024. Oh ya, abad 2000 tahun 2024. Ini penelitian yang up to date berarti ini. Betul ya, itu pengembangan dari pembacaan ya sekian tahun lah untuk kemudian kita tuangkan di karya itu gitu. Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak, bagaimana buku ini latar belakang kenapa dengan menulis buku ini karena apa? Intinya adalah di buku itu kan saya membingkai potret negara hukum kita dari perjalanannya. Jadi potret yang mencoba saya narasikan dan aktualisasikan di karya itu adalah frame potret perjalanan Indonesia pasca reformasi. Jadi bagaimana hiruk pikuknya, dinamikanya, termasuk yang paling banyak adalah potret-potret di aras lokal gitu sebagai konsen kajian-kajian tentang pemerintahan daerah begitu. Melihat pilkada di Indonesia sekarang ini Pak, ketika serentak, kira-kira itu mempengaruhi nggak dengan kualitas demokrasi di Indonesia, Pak? Iya, jadi kalau kita menempatkan pemilu ya dalam arti luas, kemudian pemilu kada dalam konteks aras lokal dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, memang demokrasi itu memberi ruang yang namanya sistem election itu. Nah, dalam sistem election itu kemudian di Indonesia dikembangkan dalam 2 fase dan kebetulan di tahun 2024 ini merupakan fase puncak dari sistem election itu dikembangkan. Yang pertama adalah sistem election untuk memilih DPR, DPD, presiden wakil presiden yang itu untuk pusat begitu. Kemudian di fase kedua ini nanti di 27 November kita akan melaksanakan pilkada serentak dalam arti memilih pemimpin kepala daerah Gubernur dan bupati ya Pak ya. Gubernur dan bupati. Kalau berdasarkan aturan yang terbaru itu kita akan melaksanakan pemilu kada ini, atau dulu diistilahkan pemilu kada karena tergabung dengan regulasi pusat ya. Sekarang kita lebih familiar menyebutnya sebagai pilkada itu di 37 provinsi. Artinya nanti di 27 November itu kita akan masyarakat Indonesia di masing-masing provinsi itu yang ada 37 itu akan memilih. Dan menariknya adalah imbas itu juga melaksanakan pilkada di 508 kabupaten kota. Artinya ini merupakan hajatan yang sangat besar, sehingga KPU sebagai salah satu antisipasinya
kemudian di tanggal 27 itu nanti akan diusulkan sebagai hari libur begitu. Begitu sehingga salah satunya dari konteks ekses demokrasi itu berharap di tanggal itu dengan libur itu masyarakat yang sudah punya hak pilih untuk berpartisipasi, bisa berpartisipasi dalam konteks demokrasi itu. Karena kata kunci dari demokrasi itu kan tadi itu sistem electionnya dikembangkan, dan kebetulan kita mengambil model di Indonesia ini dengan sistem pemilihan langsung begitu. Melihat Pak, demokrasi di Indonesia itu kan banyak sekali tantangan-tantangan. Iya, betul. Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan, misalnya untuk menuju adil dan bebas dari politik uang itu bagaimana kira-kira? Wah, ini pertanyaan yang ini kan menarik sekali. Iya, betul. Sering di masyarakat itu pasti ada gitu. Di masyarakat itu menjadi sesuatu yang kadang dianggap lumrah begitu ya, Mas Abu ya, terkait dengan politik uang ya. Demokrasi itu kan salah satu cara sebenarnya sebagai sarana untuk melegitimasi pemimpin begitu. Legitimasi pemimpin itu melalui pemilihan. Nah, tapi ketika pemilihan itu dilakukan secara langsung, kemudian para calon-calon kepala daerah, lah, kita ambil poin dalam konteks pemilu kada ini ya, dalam pilkada ini kepala daerah kemudian berkontestasi, sehingga dalam kontestasi ini seringkali baik itu calonnya langsung, kandidat langsung, ataupun partai-partai yang mengusungnya berharap banyak dari masyarakat yang itu belum tentu memilih kemana begitu kan condongnya. Misalnya kalau dalam satu daerah ada 2 calon atau ada 3 calon, maka kemudian bagian dari cara mendapatkan suara yang instan itu, kalau kita merujuk pada penelitiannya Prof. Burhanuddin Mutahati, itu sebagai vote buying itu. Ada transaksi jual beli suara begitu. Yang itu menjadi bagian dari rezim politik uang. Artinya sebenarnya dalam konteks politik uang itu macam-macam kan formatnya. Ada uang itu langsung atau dalam bentuk-bentuk lain. LBH, bantuan. Iya begitulah. Sembako mungkin begitu. Nah, ini seringkali masyarakat menyadarinya itu sebagai bagian yang ya secara pragmatis. Kenapa begitu? Karena mohon maaf ya, jadi kondisi ekonomi sebuah negara itu sangat berpengaruh dengan kualitas sistem politik itu. Kemudian berdampak pada bagaimana kualitas demokrasi itu. Sehingga hingga kita sudah merdeka, tadi Mas Abu mengatakan bahwa pemilu kita sudah sejak 1955 ya. Kita masih hari ini masih memperbincangkan demokrasi yang sifatnya prosedural tadi itu. Mendapatkan suara, kemudian suara itu digunakan untuk melegitimasi siapa yang menang begitu. Belum diskusi kita di masyarakat itu belum sampai pada demokrasi yang sifatnya substansial gitu. Substansial itu artinya memilih ya secara substansif, ya bukan prosedur suara saja, tetapi memang substansinya bahwa pemilih ini sudah sadar bahwa yang dipilih itu layak untuk memimpin dan tanpa diberi ataupun hal-hal lain begitu. Beras baju dan uang. Oh, begitu ya. Itu, Pak. Ada istilahnya itu, namanya berjuang gitu. Beras baju dan uang. Nah, kalau ada salah satu itu sudah gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem dan tantangan di negara kita yang kita sudah 79 tahun merdeka ya. Tetapi demokrasi kita perlu ditumbuhkan lagi untuk lebih dewasa sehingga mengarah pada demokrasi yang sifatnya substansial itu. Melihat kondisi saat ini Pak, demokrasi saat ini, terutama tentang bagaimana partisipasi rakyat dalam pemilihan pilkada ini gimana? Apakah cenderung pasif atau mereka juga aktif atau bagaimana? Nah, kalau dari pembacaan sejauh ini ya, kalau di masyarakat itu saya kira potensinya justru lebih masif di demokrasi. Praktek demokrasi dalam konteks pilkada langsung ini di daerah ini ya. Jadi baik itu di kabupaten kota maupun provinsi. Kenapa begitu? Karena kontestan, calon atau kandidat itu jarak rentang kendalinya dengan masyarakat lebih dekat. Jadi artinya mereka lebih sering berinteraksi, lebih sering menyapa, dan masyarakat itu lebih banyak tahu lah tentang calon-calon di aras lokal itu. Sehingga saya kira partisipasi dalam konteks pilkada langsung nanti di bulan November itu saya kira lebih tinggi gitu partisipasinya begitu.
Apalagi kalau ada kebijakan yang tadi saya sampaikan begitu, diliburkan begitu secara nasional. Karena itu yang menjadi tantangan para kontestan ini sebenarnya adalah kita perlu paham bahwa di tahun-tahun ini, bahkan nanti tahun 2045 itu bonus demografi kita itu tinggi di angka pemilih pemulanya. Ya, anak muda lah, atau bisa dikatakan Gen Z-nya itu. Artinya anak-anak muda ini pembacaan terhadap calonnya berbeda dengan kelompok senior lah, atau golongan tua, atau misalnya kita katakan para pemilih yang sudah melaksanakan pemilu berkali-kali begitu, 3 kali, 4 kali, bahkan berkali-kali begitu. Nah, artinya bagaimana kemudian para calon di aras lokal ini dalam pilkada ini menghadirkan visi yang dia visioner, bisa meyakinkan pemilih pemula yang rata-rata Gen Z ini mayoritas ini untuk memilih mereka, bukan karena tadi itu yang menurut Mas Abu diistilahkan apa tadi? Berjuang. Beras, baju dan uang. Tetapi karena memang visioner dari calon yang akan dipilih. Apakah mereka dalam 5 tahun ke depan membawa masa depan daerah itu kemana begitu? Jadi begini, Pak. Berarti ketika para anak-anak muda ini di dalam melakukan partisipasi di dalam pemilihan pilkada, apakah itu juga akan menentukan masa depannya melalui pilkada itu? Nah, pemilu dan sejauh mana para wakil rakyat itu bisa melakukan menyerap aspirasi anak-anak ini sehingga membentuk satu kebijakan sehingga mereka itu hidup dengan layak dan merdeka, kira-kira seperti itu. Saya kira sangat penting ya dalam kenapa kemudian sistem election itu hadir, itu kan sebagai salah satunya cara itu. Apakah dia langsung, apa tidak langsung, dan kebetulan di Indonesia itu kan kita mengambil opsi bahwa pemilu kada yang tadi itu partisipatif itu yang langsung kan begitu. Nah, tetapi kemudian partisipasi ini juga harus menghadirkan yang sifatnya bermakna. Artinya adalah partisipasi bermakna itu tadi itu. Partisipasi yang memang melihat visi misinya begitu. Calon kepala daerah ini kan punya visi misi sesuai dengan aspirasi kita gitu Pak. Ya. Apakah visi misinya itu sejalan dengan aspirasi masyarakat atau tidak begitu. Sehingga karena dalam 5 tahun ke depan itu kebijakan-kebijakannya juga berpihak pada rakyat. Jadi nggak asal nyoblos gitu ya. Betul. Asal nyoblos gitu. Kalau di daerah itu sangat terasa sekali karena kebijakan itu berimbas langsung. Jadi masyarakat itu menjadi objek kebijakan di daerah langsung begitu. Sehingga apakah nanti berdampak pada kesejahteraan atau pada keadilan di masyarakat. Nah, itu yang kemudian harus menjadi tolak ukur ya. Mungkin saya juga sekaligus mengingatkan ke teman-teman Gen Z ini yang pemilih pemula, maka titik tekannya pada bagaimana visi misi itu gitu. Sesuai dengan aspirasi kita sehingga kebijakan itu bisa terwejantahkan. Iya, betul. Sehingga kita itu bisa menikmati kehidupannya layak gitu ya. Gitu, betul. Ya, itu kalau di daerah kan sangat dekat sekali begitu. Itu bisa kita lihat kan potret di beberapa daerah yang hasil pemilu kada langsung itu yang tahun lalu ya. Itu kepala daerah yang visioner yang punya program bagus pasti hari ini bisa kita baca 5 tahun itu bisa kita baca hasilnya apa. Track recordnya gitu ya. Betul sekali. Misalnya kalau di mana itu di Banyumas itu sampai popularitasnya sampai dunia Mas. Iya, dia bisa mengolah sampah menjadi zero waste. Iya, itu sisanya nol. Bisa menjadi impactnya terhadap pembangunan juga. Iya, gitu. Itu ternyata juga berdampak pada menginspirasi teman-teman lain untuk itu karena kecerdasan. Iya, makanya memilih yang bisa begitu itu kan yang itu menjadi PR bagi kita pemilih, termasuk teman-teman yang Gen Z itu bagaimana bisa menghasilkan yang begitu. Oke Pak Lukman, apa yang diharapkan masyarakat di negara yang hukum ini terkait dengan bagaimana demokrasi itu bisa berjalan dengan baik? Oke ya, jadi ini konteks dalam perkembangan demokrasi kita ya. Meskipun di akhir-akhir ini para pakar itu menyoroti ada istilahnya degradasi demokrasi ya. Jadi kita mengalami gejala yang diistilahkan dalam literatur itu sebagai legalisme
teokratik begitu. Jadi legalisme teokratik. jadi ada ada pengaturan otoritas yang dia difasilitasi oleh produk hukum. Jadi kita bisa menyimak itulah sejak mulai putusan MK 90 itu ya 90. yang ramai sekali. Terakhir kemarin putusan MK 70, 60 itu bahkan di beberapa revisi undang-undang KPK, kemudian gejolak yang sudah ramai itu juga tapi gagal disahkan, revisi undang-undang pilkada itu. Nah itu contoh dari bagaimana legalisme teokratik itu muncul di kita. Nah tetapi dengan kondisi itu tentu kita tidak kemudian lantas pesimis ya, kita tetap harus optimis. Karena apa? Karena demokrasi kita itu sudah berjalan jauh. Jadi para founding father kita sudah merintik demokrasi ini dengan susah payah. Tentu celah-celah yang yang bisa kita katakan celah-celah yang jelek lah begitu, itu kita harus perbaiki dengan misalnya pengawasan ekstra parlementer. Jadi masyarakat sipil seperti kita atau mungkin lembaga-lembaga akademik itu melakukan pengawasan lah, sehingga apa yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak pakar tentang legalisme teokratik itu tidak melebar begitu. Oke, Pak, ini kan menarik sekali. Di pilkada saat ini itu ada istilahnya kotak kosong. Ya. Melihat penegakan hukum yang yang adil dalam praktek demokrasi ini, pandangan Anda bagaimana kalau kita kaitkan dengan penegakan hukum yang kotak kosong itu, Pak? Ya, dalam konteks penegakan hukum di pilkada ataupun dalam konteks demokrasi Indonesia ya, sebenarnya kita banyak contoh ya yang bagus itu berkaitan dengan bagaimana hukum itu ditegakkan. Jadi kita masih bisa banyak berharap lah dengan. Apakah itu merupakan bentuk penegakan hukum, Pak? Melawan kotak kosong? Iya, Pak? Jadi kalau dalam konteks negara hukum itu kan sebenarnya tidak ideal. Artinya dengan segitu banyak masyarakat kan begitu. Apalagi kita di Indonesia ini di presidensilnya itu kan menganut multipartai yang agak unik ya. Jadi presidensil itu kan kalau di banyak negara itu justru bisa duipartai, artinya tidak banyaklah partai. Tetapi di kita itu cukup unik multipartai. Artinya dari multipartai itu harusnya kan kalau secara kita berbicara secara rasional begitu harusnya bisa muncul banyak calon. Tetapi di banyak daerah dalam konteks pilkada kita nanti ini muncul kotak kosong. Maka kemudian ada beberapa pihak yang melakukan uji materi dan bahkan Mas Abu hari ini putusan itu dibacakan. Hari ini Pak? Iya, hari ini. MK. Jadi, hari ini MK itu membacakan putusan terkait uji materi berkaitan dengan pasal 54D Undang-Undang tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wali kota dan bupati itu. Nah, pasal itu pada intinya adalah bagaimana kemudian ketika terjadi lawan kotak kosong dan menjadi titik tekannya adalah ketika kotak kosong menang gimana kan begitu pertanyaannya. Nah ini kan jadi menarik kan begitu. Maka kemudian putusan ini memberikan jawaban itu. Putusan kalau nggak salah putusan 126 ya. 126 yang hari ini dibacakan itu di MK. Oke. Gitu. Jadi begini Pak Lukman, apa langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk memastikan bahwasanya demokrasi di Indonesia atau di tingkat lokal khususnya itu mencerminkan aspirasi masyarakat gitu? Apa? Bentuknya adalah apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya kan begitu. Kan sekarang itu kan sederhana sebenarnya kalau berbicara demokrasi itu berjalan begitu. Apa sih kebutuhan masyarakat? Nah, paling mendasar itu apa sih kebutuhannya? Misalnya kesejahteraan, akses kesehatan, pendidikan kan itu. Nah, ketika aspirasi dari masyarakat berbicara tentang itu dan para calon pemimpin ini kandidat itu memberikan visi itu, menawarkan visi itu gitu kan, itu artinya sudah aspiratif kan begitu. Tapi seringkali ini Pak, visi atau aspirasi atau misalnya program-program yang ditawarkan seringkali itu tidak sampai atau tidak akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Kira-kira menurut panjenengan bagaimana memperbaiki sistem itu biar
aspirasi masyarakat juga terakomodatif sehingga masyarakat itu juga mendapatkan kehidupan yang layak, merdeka dan sejahtera. Kira-kira semacam itu. Kira-kira bagaimana Pak? Masyarakat itu secara mendasar sebenarnya pikirannya sederhana. Kebutuhan itu kan terpenuhi begitu. Nah, caranya adalah pemimpin ini bisa hadir di tengah mereka. Hadir ini bisa dikatakan misalnya mendengar, itu bisa dimaknai mendengar apa yang dibutuhkan begitu. Bisa membuat program yang berkaitan menjaring aspirasi itu seperti apa. Kemudian setelah mendengar apa yang bisa dilakukan kan begitu. Nah, atau mungkin zamannya Pak Jokowi itu namanya belusuan itu Pak. Nah, itu mungkin frame-nya ya, produknya beliau lah. Tapi ya. Substansinya artinya adalah apa yang menjadi kebutuhan itu diserapkan begitu. Tidak ada jarak birokrasi yang panjang kan itu. Sebenarnya kan harapan dari pemilu kada langsung yang dulu dirumuskan itu, yang sekarang kita lebih kenal dengan pilkada itu kan itu, jadi mendekatkan kontestan calon dengan rakyatnya itu. Artinya apa yang menjadi kebutuhan itu bisa muncul di program-program mereka begitu. Atau mungkin begini Pak, ketika melihat konteks saat ini media sosial misalnya, ya, betul. Mayoritas kan kalau kita lihat hampir 270 juta sekian. Ya, ternyata orang-orang Indonesia itu tidak hanya mempunyai satu SIM tapi bisa 2 SIM atau 2 HP. Oh betul betul. Ketika masyarakat itu mengungkapkan aspirasinya melalui media sosial sehingga ditangkap oleh para wakil rakyat, mungkin bisa jadi Pak ya untuk cara bagaimana mereka kemudian wakil rakyat itu melakukan buat program sesuai dengan aspirasi atau bagaimana? Atau biasa kalau bisa saya rumuskan itu menjadi smart government gitu lah. Smart government. Pemerintahan yang cerdas dalam arti responsif terhadap perkembangan digital itu sehingga mereka tidak menunggu jarak yang sifatnya panjang seperti kalau dulu kan masa kecil saya misalnya birokrasi itu kan panjang tuh, harus lewat ini dulu. Nah, dalam konteks itu maka kemudian birokrasi ini lebih dekat dengan, harus melalui pintu kalau dulu ya. Kalau sekarang itu kan harus kalau sekarang sudah saling bertatapan muka karena kan di layar HP semacam itu ya. Artinya salah satu karakteristik dari pemimpin daerah yang visioner itu kan salahnya itu menggunakan media sosial untuk mendengar aspirasi secara lebih dekat gitu. Artinya detik ini beraspirasi, kalau digital kan nanti sekian menit atau bahkan beberapa menit begitu sudah di follow up kan begitu, tidak menunggu proses yang panjang apalagi menunggu tahun depan dan seterusnya itu. Oke, Pak Lukman, mungkin ada beberapa patah kata yang mungkin Pak Lukman bisa sampaikan kepada pemirsa sekalian sehingga bisa menginspirasi mungkin untuk anak-anak Gen Z atau anak muda pemilih muda bagaimana mereka memilih di dalam pilkada ini bisa sesuai dengan aspirasi mereka sehingga mereka hidup dalam layak, kemerdekaan dan sejahtera. Mungkin silakan ada beberapa kata yang mungkin disampaikan oleh Bapak pemirsa anak-anak muda. Silakan Pak Lukman. Oke, terima kasih Mas Abu. Jadi salah satu karakteristik di era sekarang untuk menghadirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang mengayomi, bahkan tadi itu bisa berdampak pada kesejahteraan adalah pemimpin yang visioner. Nah, visionernya ini nanti bisa diterjemahkan dengan masing-masing karakteristik pemimpin itulah. Artinya visioner ini dia tidak hanya menjalankan visi-visinya yang dia serap dari aspirasi kelembagaannya atau lembaga parlemen, tetapi visioner dalam bagaimana masyarakat ini membutuhkan dia begitu. Artinya kehadiran pemimpin ini dirindukan oleh masyarakat begitu. Kalau kita bisa merujuk pada konsep ketatanegaraan Islam itu ya paling ideal kan tentu merujuk pada kepemimpinan Rasulullah di era negara Madinah itu. Iya, paling tidak di situ kan ada prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pedoman kepemimpinan, misalnya keamanahannya dia, keadilan, musyawarah, betul itu. Jadi prinsip-prinsip itulah yang juga bisa harus diteladani oleh pemimpin-pemimpin kita nanti dari hasil produk pilkada langsung di 27 November itu gitu. Oke pemirsa, sudah di pungkas acara. Semoga rerasan ilmiah hari ini bisa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Bagaimana demokrasi di Indonesia, pilkada dan sebagainya bisa berjalan dengan baik. Semoga partisipasi dengan anak-anak muda ini menjadi Indonesia lebih maju dan menuju Indonesia emas.
Dan terima kasih kepada Capture Studio yang membantu bagaimana proses pengambilan frame atau gambar gitu ya. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di Selasa Makna di episode selanjutnya. Selasa Makna menyemai nilai merawat nalar. Terima kasih.